Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Mimin. Setelah di chapter kemarin guru Shen Xiu dipermalukan nilai. Kini waktunya pembalasan Shen Xiu yang permalukan nilai. Eits, tapi tidak semudah itu Ferguson. Hai langsung aja ke ceritanya, let's go. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nili, mata rakyat jelata di kelas menyala. Mereka semua mengetahui cerita Lord Diemo. Dia adalah contoh untuk diikuti, ketika seseorang ingin menjadi eksistensi yang kuat. Kecuali, kata-kata yang Shen Xiu bicarakan sebelumnya terlalu kasar. Hal ini menyebabkan mereka menjadi depresi. Kamu dalam ratusan tahun kota Glory, hanya Tuan Yemo yang bisa mendaki ke puncak dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, kata Shen Xiu, menunjukkan jeda sesaat. Dia dengan cepat membalas dengan jawaban yang dibuat-buat, tetapi bukankah guru Shen Xiu mengatakan bahwa itu tidak mungkin? Mengapa Anda begitu bertentangan dengan diri sendiri? Nili dengan dingin mencibir, Tuan Yemo adalah contoh yang jelas. Tidak peduli apakah itu seorang bangsawan, atau orang biasa, potensi masa depan tidak terbatas. Tidak ada yang sulit, selama seseorang mau mendaki. Begitupun kalian semua, geng, jangan pantang menyerah. Shen Xiu hampir meledak. Orang ini terlalu pendendam. Dia terus menangkap celah dalam kata-katanya dan terus-menerus menyerang. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Dia menatap dingin pada Nili. Dia berani menentangnya secara terbuka di depan begitu banyak orang. Dia tidak akan membiarkan Nili melakukannya dengan mudah di masa mendatang. Tidak jauh dari Nili, Du Ze menatap Nili. Matanya penuh rasa terima kasih. Meskipun Nili adalah seorang bangsawan, dia masih menanggung risiko menyinggung guru Shen Xiu dengan membantu rakyat jelata angkat bicara. Ini membuatnya sangat tersentuh. Hati seorang remaja sangat primitif. Oleh karena itu, dia sudah melihat Nili sebagai temannya. Shen Xiu mencibir, mulut yang cerdas, menurutmu menempatkan hal-hal seperti ini dapat mengubah kenyataan pahit? Anda hanya melihat momen mulia Lord Diemo, tetapi tidak melihat berapa banyak orang yang gagal. Belum lagi menjadi demon spiritualis, bahkan menjadi fighter itu sendiri adalah hal yang sulit untuk dicapai. Nili, kan, Anda dapat dianggap sebagai garis keturunan keluarga aristokrat. Karena Anda tidak tahu kapan harus datang dan pergi, saya akan melihat bakat seperti apa yang Anda miliki. Shen Xiu menundukkan kepalanya dan melihat kertas perkamen di tangannya. Setelah melihat sekilas isinya, dia tertawa mengejek, Nili, ranah jiwa merah. Kekuatan jiwa saat ini 5, kekuatan 21. Dengan bakatmu, kau hanya bisa mencapai petarung peringkat perunggu sepanjang hidupmu. Ingin menjadi spiritualis iblis tidak mungkin. Anda bahkan lebih rendah dari beberapa rakyat jelata. Tidak heran Anda berani berbicara dengan cara ini. Anda hanya mencoba menyembunyikan harga diri Anda yang rendah. Tingkat alam jiwa dibedakan berdasarkan warna, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan nila. Dari 7 kelas yang berbeda, merah dianggap yang terburuk. Itu yang terlemah hingga level terendah. Rata-rata orang akan memiliki alam jiwa oranye atau kuning. Memiliki alam jiwa hijau atau cian sudah bisa dianggap jenius. Adapun alam jiwa biru dan nila, mereka hanya ada dalam legenda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Xiu, sekelompok siswa biasa mulai merasa kasihan pada Nili. Sebagai seseorang dari bangsawan, bakat Nili bisa dianggap yang terburuk. Mereka takut akan sulit baginya untuk memiliki prestasi dalam hidupnya. Ye Ziyun menatap Nili dan menghela nafas dengan lembut. Meskipun kesannya tentang Nili tidak baik, mengetahui bakatnya sangat buruk, dia tidak bisa menahan perasaan kasihan padanya. Shen Yue, yang duduk di sebelah Ye Ziyun, melengkungkan bibirnya dengan jijik. Jika dia tahu lebih cepat tentang bakat mengerikan Nili, dia tidak akan menganggap Nili sebagai ancaman. Karena Nili tidak memenuhi syarat. Dengan bakatnya yang mengerikan,
dia hanya bisa hidup di level terendah kota Glory, dan dia, Shen Yue, adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Sebagai garis keturunan langsung keluarga suci, bagaimana Nili bisa bersaing dengannya? Jika bukan karena Ye Ziyun, dia bahkan tidak akan datang ke kelas sampah ini dan berada di perusahaan sampah seperti Nili. Shen Xiu dengan agresif melanjutkan, dengan bakat seperti itu, bahkan di dalam keluargamu, kamu tidak akan bisa mendapatkan perhatian. Namun, kamu bertindak sangat merajalela dan kasar kepada orang tuamu. Kata-kata Shen Xiu membuat Nili mengingat masa lalunya. Sebelum kota Glory dihancurkan, Nili memang sangat lemah. Seperti yang dikatakan Shen Xiu, dia tetap menjadi peringkat perunggu bintang 3 dan tidak dapat maju lebih jauh. Tidak ada perhatian yang diberikan kepadanya, tidak peduli apakah itu di dalam institut atau kembali dengan keluarganya. Dia diperlakukan seolah-olah dia adalah debu. Jika bukan karena Nili menyelamatkan Ye Ziyun tanpa memperhatikan hidupnya, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkan bantuan dewinya. Ye Ziyun sudah menjadi spiritualis iblis peringkat emas bintang 1 pada saat itu. Jarak antara keduanya seperti jurang. Pada akhirnya, Nili bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung di samping Ye Ziyun. Dia hanya bisa menyaksikan Ye Ziyun mati oleh cakar binatang buas di depannya saat tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam pasir gurun. Ini selalu menjadi jarum di hati Nili. Dengan keberuntungan murni, dia berjalan keluar dari gurun tak berujung hidup-hidup. Nili memiliki berbagai pertemuan misterius dan menyadari bahwa bahkan yang disebut bakat kekuatan jiwa juga bisa ditingkatkan. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, Nili pasti tidak akan memiliki keberanian untuk membantah ketika dikritik oleh seorang guru. Tapi dia berbeda sekarang. Dia yakin bahwa suatu hari dia akan membiarkan orang-orang yang memandang rendah dirinya ini tahu bahwa dia akan mencapai alam yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak dia kembali, dia harus gigih. Bahkan jika itu berarti membantai dewa atau Buddha yang menghentikan jalannya. Semua orang terkejut bahwa meskipun Nili diejek oleh guru Shen Xiu, tidak ada rasa malu yang ditampilkan di wajahnya. Sebaliknya, tatapannya terkunci dengan kuat ke mata Shen Xiu dan dia berkata, "Guru Shen Xiu, Anda merasa bahwa alam jiwa seseorang menentukan masa depan seseorang, bukan? Dengan karaktermu yang hina itu, kamu hanya akan membela yang berbakat dan mengejek yang biasa-biasa saja. Namun, Anda masih berbicara banyak prinsip. Anda hanya mencoba menutupi karakter tercela Anda." Mendengar kata-kata Nili, tubuh Shen Xiu bergetar karena marah. Dia belum pernah bertemu dengan siswa seperti ini. Dia benar-benar berani menentangnya dengan sangat buruk. Kata-kata Nili langsung mengenai pikiran tersembunyi di dalam hatinya, menyebabkan dia menjadi marah. Dia mengutuk tak terkendali, "Diam! Kamu pikir kamu siapa untuk mendiskreditkan gurumu?" Nili melengkungkan bibirnya dengan jijik. "Saya merasa malu memiliki guru seperti Anda. Saya dapat menjamin bahwa di kelas ini, akan ada banyak rakyat jelata yang melebihi imajinasi Anda. Mereka akan memiliki prestasi yang tak terbayangkan. Alih-alih melatih dengan sabar, Anda menggunakan kata-kata kasar untuk menyerang kepercayaan diri mereka. Anda tidak layak menjadi guru, meskipun bakat saya lemah, jadi apa? Suatu hari, aku akan menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti Lord Diemo dan menikahi wanita tercantik di kota Glory." Saat ia berbicara, tatapan Nili jatuh pada Ye Ziyun yang duduk jauh. Matanya bersinar dengan tekad mutlak. Ketika dia melihat Nili melihat ke arahnya, tanpa mengetahui mengapa, Ye Ziyun tiba-tiba merasa jantungnya berdetak kencang. Pipinya merah membara. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili benar-benar akan begitu berani dan mengatakan sesuatu seperti ini di kelas. Setelah bertemu dengan tatapan Nili, dia tahu maksudnya jelas. Kecuali, di dalam hatinya, dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Nili. Setelah mendengar pidato Nili, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Melihat ekspresi Ye Ziyun, wajah Shen Yue berubah menjadi pucat. Meskipun dia dan Nili tidak memiliki standar yang sama,
dia masih merasa sedikit terancam olehnya. Hahaha, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Alam jiwa merah sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menjadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti Tuan Yemo. Bahkan ketika Tuan Yemo masih muda, dia sudah diuji dan terbukti memiliki bakat luar biasa. Dia memiliki ranah jiwa Qian. Anda pikir kesuksesan bergantung pada keberuntungan saja? Konyol. Sensu mengejek tanpa ampun. Daripada menjadi mulut yang pintar di sini, mengapa kamu tidak mulai belajar dengan serius? Kata-kata Nili berikutnya sangat kuat dan beresonansi. Aku tahu hatimu penuh dengan penghinaan, tetapi suatu hari aku akan menutup mulutmu dengan fakta-fakta yang sulit. Bakat tidak bisa menentukan prestasi seseorang. Kami menggunakan yang lemah untuk mengalahkan yang kuat, untuk mengatasi surga. Kami para praktisi sudah menantang hal yang mustahil dengan melawan jalan surga. Kata-kata Nili tidak bisa berhenti menyebabkan para siswa di kelas merasakan darah mereka melonjak. Berlatih sudah bertentangan dengan jalan surga. Jika seseorang tidak menentang surga, bagaimana mereka bisa berbicara tentang latihan? Nili mengucapkan dengan kuat, tanpa hati yang terus berjuang, tanpa keberanian untuk mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan memiliki bakat luar biasa tidak akan berguna. Karena saya, Nili, lahir ke dunia ini, saya akan menantang yang mustahil. Guru Sensiu, bagaimana kalau bertaruh denganku? Meskipun Nili mengalami banyak kemunduran dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menyerah. Karena surga memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali, dalam kehidupan ini dia akan menggunakan kecepatan yang tak terbayangkan untuk naik ke puncak. Taruhan apa? Sensiu mencibir. Kami bertaruh bahwa pada tes yang akan datang dalam waktu 2 bulan, saya akan dapat mencapai peringkat perunggu. Jika saya gagal melakukannya, saya akan mengundurkan diri dari institut. Jika saya mencapai peringkat bronze, maka Anda akan mengundurkan diri, bagaimana? Nili berkata dengan tegas, menatap Sensiu. Mendengarkan apa yang dikatakan Nili, semua orang terkejut. Mereka semua terkejut bahwa Nili benar-benar mengusulkan taruhan semacam ini dengan guru Sensiu. Meskipun mereka berharap nilai menang, mereka merasa bahwa tidak mungkin nilai bisa menang. Hahaha, Anda cukup lucu untuk mengatakan bahwa Anda akan mencapai peringkat perunggu dalam waktu 2 bulan. Anda berpikir bahwa Anda dapat meningkatkan kekuatan jiwa Anda dari 5 menjadi 100 dalam 2 bulan? Wajah Sensiu penuh dendam. Apakah Nili sudah gila? Saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah kamu berani atau tidak? Nili mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Sensiu. Kalau begitu, kenapa aku tidak berani? Saya tidak percaya anak nakal egois seperti Anda dapat mencapai apapun. Menurutmu siapa yang kamu banggakan? Sensiu dengan marah mendengus, kekasaran seperti itu pada gurumu. Selama 2 bulan ke depan, Anda akan berdiri di belakang kelas dan mendengarkan kelas. Sensiu terkenal karena tidak masuk akal. Nili memandang rendah Sensiu. Jadi bagaimana jika dia berdiri di belakang kelas? Untuk Nili hukuman kecil ini dangkal. Karena guru Sensiu setuju untuk bertaruh, jangan menyesal nanti, kata Nili sambil berjalan ke belakang kelas. Aku akan menyesalinya, apa lelucon? Jangan datang menangis padaku nanti. Sensiu tertawa. Melihat Nili berdiri di belakang, beberapa anak bangsawan mulai berbisik mengejek. Spiritualis iblis peringkat legenda masa depan dihukum berdiri. TSK, jadi dia takut ditarik dari institut. Bukankah kamu egois beberapa waktu yang lalu? 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100. Dia pikir dia siapa? Bahkan ketika Tuan Yemo lebih muda, dia bahkan tidak bisa mencapai kecepatan yang menakutkan seperti itu. Sensiu mencibir. Jadi bagaimana jika Nili bersikap egois? Bukankah dia masih memiliki kata terakhir di kelas? Dia secara alami tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nili. 2 bulan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya dari 5 menjadi 100. Sensiu menganggapnya sebagai lelucon. Ini sama sekali tidak akan terjadi.
Nantikan saja penarikan Nili dari institut. Karena Nili dihukum berdiri di belakang kelas oleh Sensiu, Duze terdiam sejenak. Dia menggertakkan giginya, lalu bangkit dan berdiri di samping Nili. Nili dihukum karena membantu rakyat jelata berbicara, jadi tentu saja, dia ingin berdiri bersama dengan Nili. Melihat Duze berdiri di samping Nili di belakang kelas, mata Sensiu menjadi gelap dan bersenandung. Karena kamu juga suka berdiri, kamu bisa berdiri bersama dengannya. Nili dan Duze saling memandang. Mata mereka memancarkan rasa hubungan dan dengan ringan tersenyum satu sama lain. Pada saat ini, Nili merasa seolah-olah dia kembali ke kehidupan masa lalunya ketika dia dan Duze adalah teman baik. Duze tetap Duze itu. Setelah Duze berdiri di samping Nili, Lu Piao tenggelam dalam pikirannya sejenak dan kemudian berdiri di samping Nili. Nili tersenyum sambil bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Lu Piao mengangkat bahu, duduk sangat membosankan. "Aku merasa lebih keren berdiri, bukan? Hahaha, itu cocok untukmu." Nili tertawa. Lu Piao masih sama dengan masa lalunya. Meskipun dia berbicara banyak omong kosong, dia sangat setia. Hukuman ini tidak ada hubungannya dengan Lu Piao, tapi dia menganggap Nili sebagai teman, dan teman-teman harus berbagi nasib mereka bersama. Berturut-turut, 3 anak biasa lainnya berdiri dan berdiri di samping Nili. Nili berasal dari keluarga bangsawan, tapi dia mengambil risiko mundur dari institut untuk membela mereka. Mereka berterima kasih untuk itu, jadi mereka merasa harus mendukung Nili. Dengan saudara-saudara di sisinya, Nili merasa bahwa tidak terlalu buruk untuk dihukum dan suasana hatinya berubah menjadi sangat ceria. Ketika dia melihat ini, ekspresi wajah Sensiu menjadi jelek. Dia memasang wajah dingin dan melanjutkan kuliahnya. Setelah diuji, di antara siswa di kelas ini, Ye Ziyun, dengan ranah jiwa Qian, memiliki kekuatan jiwa 86. Shen Yue dan Xiao Ninger keduanya memiliki ranah jiwa hijau, dengan kekuatan jiwa 78. Mereka akan segera mencapai peringkat bronze bintang 1. Selamat untuk mereka, Sensiu berkata dengan ringan. Tatapannya jatuh pada Nili sejenak. Ini adalah bakat nyata, apa yang Nili dibandingkan dengan mereka? Mendengarkan kata-kata Sensiu, para siswa di kelas semua berteriak kaget. Alam jiwa Qian, dengan kekuatan jiwa 86. Orang yang luar biasa seperti itu sebenarnya ada di kelas mereka. Dengan bakat yang begitu kuat, dia mendapat kesempatan untuk menjadi spiritualis iblis peringkat legenda dalam hidupnya. Adapun Shen Yue dan Xiao Ninger, mereka juga memiliki bakat yang luar biasa. Prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Asal-usul Ye Ziyun tidak diketahui. Dia adalah penampilan yang segar dan cantik dengan bakat luar biasa dan latar belakang misterius. Ini membuatnya menjadi sosok yang paling mempesona di kelas. Adapun Xiao Ninger, penampilannya tidak kurang dari Ye Ziyun, tapi bakatnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dia. Tidak peduli apa, orang biasa tidak memiliki harapan untuk mengejar mereka. Oke Gus, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Admin sambung lain kali ya guys, jangan lupa tinggalkan jejak. See you next time, bye bye. Oh, you're so funny. Oh, you're so funny.